Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore rekan-rekan semua. Oke, di sini izinkan ya kakak sedikit menjelaskan nih tentang 9 nilai anti korupsi. Sebelumnya rekan-rekan di sini pada tahu nggak 9 apa saja sih isi dari 9 nilai anti korupsi tersebut? Oke, belum ya. Oke, kalau belum di sini kakak sedikit menjelaskan ya. Oke, sebelum kakak menjelaskan, perkenalkan nih nama kakak Febrian Santiago dari STR Keperawatan tingkat 2. Oke, di sini langsung saja ya, tanpa berlama-lama kita sedikit menjelaskan tentang 9 nilai anti korupsi. Oke, di sini kita perlu ketahui nih, ada 9 nilai anti korupsi dan semua nilai itu harus kita tanamkan pada diri kita. Yang pertama itu adalah jujur. Nah, di sini dijelaskan jujur adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang dan tulus ikhlas. Jadi nilai jujur itu adalah nilai yang pertama dalam 9 nilai anti korupsi. Nah, perlu rekan-rekan ketahui nih, nilai jujur sangat berarti dalam hidup kita. Bukan hanya di tentang dunia korupsi saja, akan tetapi di dunia kita sehari-hari. Nah, di sini tentang apa? Jujur ini dengan nilai kejujuran juga harus menolak ketidakjujuran. Dia harus berani menegur atau melaporkan tindak ketidakjujuran seperti korupsi atau yang lainnya. Jadi misalkan nih, rekan-rekan jangan takut untuk jujur, karena jujur itu adalah sangat bagus nih untuk kehidupan kita. Karena jujur, kita juga bisa menolong semua orang. Misalkan salah satunya adalah dari tindak korupsi. Oke, next kita ke yang kedua itu adalah tanggung jawab. Nah, rekan-rekan sering nih mendengarkan arti kata tanggung jawab. Nah, di sini kakak sedikit dijelaskan, tanggung jawab adalah seseorang yang tanggung jawab dan berani mengakui kesalahan yang dilakukan. Mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Jadi kata tanggung jawab sering kita temui di kalangan masyarakat nih, di kalangan sosial, seperti kita diamanahkan. Misalkan nih ada contoh seperti kita diamanahkan untuk memegang satu uang kas nih, misalkan di dalam kelas. Di kehidupan mahasiswa di dalam kelas itu ada yang namanya uang kas. Ketika kita diamanahkan untuk memegang uang kas, maka kita harus tanggung jawab dengan amanah yang telah diberikan tersebut, supaya tidak ada yang namanya tindakan korupsi. Okay, next. Nah, yang selanjutnya itu ada disiplin. Disiplin termasuk dalam 9 nilai anti korupsi. Rekan-rekan pernah juga mendengar kata-kata disiplin. Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar menghargai waktu. Nah, ketika rekan-rekan mahasiswa datang pada suatu kelas mata kuliah tertentu, rekan-rekan harus menanamkan juga disiplin. Karena apa? Karena 1 menit saja, 1 menit rekan-rekan menyia-nyiakan waktu tersebut, maka rekan-rekan bisa dikatakan korupsi waktu. Karena apa? 1 menit itu berarti. Ketika rekan-rekan datang lebih awal, 1 menit itu akan bisa mendapatkan banyak hal seperti pengetahuan, pengalaman. Jadi jika rekan-rekan ketinggalan 1 menit, itu rekan-rekan akan bisa dikatakan juga korupsi waktu dari diri sendiri. Oke, di sini ada contohnya nih. Disiplin sangat diperlukan oleh seorang pemimpin. Apa yang dilakukan akan dicontoh anak buahnya. Nah, di sini kita mengambil seperti kayak orang-orang petinggi seperti DPR, presiden dan lain-lainnya. Mereka harus menanamkan juga disiplin supaya para jajarannya juga mengikuti. Nah, kita sebagai generasi muda yang meneruskan penerus bangsa, kita harus menanamkan juga disiplin tersebut. Oke, dapat dimengerti sampai sini ada 3 tadi. Oke, next kita ke mandiri nih. Nah, mandiri, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mandiri dimaknai dalam keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Nah, jadi rekan-rekan, kesimpulan di sini adalah mandiri adalah kita bisa melakukan hal-hal tertentu itu dengan sendiri. Walaupun terkadang kita membutuhkan orang lain. Sejatinya manusia memang begitu, kita saling membutuhkan. Akan tetapi apa salahnya kalau kita bisa mandiri, bisa bekerja sendiri seperti itu. Oke, kita next saja ya. Mandiri bisa dimengerti. Nah, soalnya itu ada kerja keras.
Kalau kerja keras, kalau yang dari PPTKK itu ada kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan dan memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Nah, jadi kerja keras di sini diartikan bahwa kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan amanah. Semua 9 nilai anti korupsi itu saling berkaitan. Kerja keras juga bisa berkaitan dengan seperti disiplin, seperti tersebut. Jadi kerja keras itu akan membuahkan hasil yang baik kalau kita bersungguh-sungguh dalam mendisiplinkan waktu. Nah, jadi kerja keras kenapa sih masuk ke dalam 9 nilai anti korupsi? Karena di sini ada sedikit contohnya, itu ada seseorang yang bekerja keras tidak bersifat malas dan mengeluh terhadap suatu pekerjaan karena akan mempengaruhi etos kerja yang sudah dibangun. Dia juga tidak suka menunda-nunda pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Jadi seperti halnya korupsi bukan hanya tentang uang saja, tetapi tentang waktu dan lainnya. Oke, next ya. Nah, di sini ada sederhana nih. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sederhana memiliki pengertian bersahaja, tidak berlebih-lebihan, atau dapat dinyatakan sedang, dalam arti pertengahan, tidak tinggi dan tidak rendah, dan sebagainya. Jadi hidup sederhana itu perlu kita tanamkan di dalam diri kita sendiri. Karena apa? Karena sejatinya yang berlebih-lebihan itu tidak baik, dan yang sangat rendah itu kita harus juga tidak baik. Karena apa? Karena kita harus bisa menyetarakan dengan orang lain seperti itu. Kalau untuk terlalu berlebihan nanti gimana nih kalau kata orang seperti itu. Nah, di sini juga sederhana juga berarti hidup secara wajar. Artinya seorang mampu menggunakan hartanya sesuai kebutuhan yang ada, tidak menghabiskan uang untuk sesuatu yang tidak penting. Nah, di sini juga diartikan nih, kalau kita menggunakan hidup secara wajar. Dan banyak kita dengar kalau dengan kesederhanaan ini banyak orang tidak menanamkan di dalam diri para orang koruptor. Banyak kan para koruptor nih yang hidupnya mau selalu berlebihan, tidak mau selalu kekurangan, tidak apalagi mau pertengahan. Padahal yang diberikan gaji jabatan itu sudah cukup untuk kehidupannya sehari-hari. Akan tetapi dia tidak puas dengan apa yang dia telah dapat, makanya dia melakukan tindakan korupsi. Oke, next kita ke berani. Di sini sedikit penjelasan nih. Berani adalah tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Orang yang berani memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar, pantang mundur dan tidak gentar. Nah, seperti yang saya sampaikan awal tadi, bahwa 9 nilai anti korupsi saling berkaitan. Nah, berani itu sepertinya halnya kita kayak jujur tadi nih. Kita berani jujur akan hal apa yang kita lihat kalau itu salah. Misalkan kita melihat orang melakukan gratifikasi, melakukan korupsi dan sebagainya di lingkungan kita. Itu tidak apa kalau kita harus jujur. Tidak ada yang akan menuduh kita ataupun membuli kita. Karena apa? Karena segala hal yang kita lakukan kita akan dijaga privasinya. Oke, lanjut ya, kita ke peduli nih. Nah, peduli, kenapa peduli masuk ke dalam 9 nilai anti korupsi? Karena peduli adalah mengindahkan, perhatikan dan menyerahkan. Jadi apa? Ketika kita melihat nih, rekan kita hampir saja melakukan hal-hal ke arah korupsi, kita boleh peduli terhadap rekan kita sebelum kita melapor kepada pihak yang berwajib karena dia telah melakukan. Nah, sebelum dia melakukan kita boleh menegur. Jadi seperti itu rekan-rekan. Kita tidak harus semata-mata dia mau korupsi harus lapor supaya dia nanti dapat hukuman. Itu tidak boleh seperti itu. Kita harus memiliki rasa peduli. Karena apa? Peduli itu adalah perbuatan yang sangat baik dan sangat dihargai oleh orang-orang dengan rasa peduli. Oke, selanjutnya ya kita ke adil nih. Adil berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus dan tulus. Nah, ada juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil memiliki arti sama berat, tidak berat sebelah, tidak sepihak. Jadi kenapa nih di 9 nilai anti korupsi ada yang namanya adil, nilai adil? Karena apa? Karena kita berada di posisi yang sama-sama ingin memperjuangkan masa depan kita. Ketika rekan-rekan diberi amanah, rekan
rekan-rekan tidak boleh yang namanya itu pilih kasih. Rekan-rekan harus adil kepada sesama anggotanya ketika rekan-rekan dijadikan pemimpin, adil pada saat pembagian apa, seperti ketika rekan-rekan diamanahkan untuk menjadi seorang penyalur, misalkan penyalur bansos dan sebagainya. Dan mahasiswa kita juga harus adil ketika dosen memberi tugas, dan pada saat kita masuk nih akan memberi contoh, dan saat kita masuk ada satu orang yang tidak masuk, rekan-rekan jangan buat mereka hadir, akan tetapi rekan-rekan membuat sesuai dengan kesepakatan bersama, apa dia alfa, apa dia telat dan sebagainya. Jadi tidak boleh ya kita menanamkan rasa ketidakadilan dari dalam diri kita sendiri. Kita lanjut ya. Nah, kakak rasa itu saja sih dari penjelasan kakak mengenai tentang 9 nilai anti korupsi. Apakah rekan-rekan ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kakak rasa nih rekan-rekan bisa mengerti tentang apa yang telah kakak jelaskan nanti. Oke, nanti kakak bisa buka ini dengan cara online. Misalkan rekan-rekan mau bertanya, silakan hubungi sosial media kakak. Dan rekan-rekan juga bisa, misalkan nanti kakak juga coba itu posternya, nanti rekan-rekan bisa lihat nih apa saja sih yang tadi itu di 9 nilai anti korupsi. Oke, kakak rasa untuk sore ini, untuk persingkat waktu, kakak rasa cukup itu saja yang kakak jelaskan tentang 9 nilai anti korupsi yang telah kita bicarakan tadi, yang telah kita sampaikan tadi. Oke, kakak rasa itu saja. Kakak Riri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan.